Halo sahabat data, setelah di video sebelumnya kita belajar mengenai siapa aja sih yang masuk dalam kategori ART. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis hubungan ART dengan KRT. Itu yang pertama. Nah, yang kedua kita juga akan mempelajari mengenai status pendidikan ART. Dan yang ketiga kita juga akan mempelajari mengenai pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh ART. Hubungan ART dengan kepala rumah tangga yang pertama itu adalah KRT itu sendiri, di mana KRT di sini adalah salah seorang dari ART yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga atau orang yang dituakan dianggap dan ditunjuk sebagai KRT di rumah tangga tersebut. Yang kedua ada pasangan KRT, istri atau suami. Istri jika KRT laki-laki ataupun suami jika KRT adalah perempuan. Yang ketiga ada anak kandung atau anak biologis dari KRT. Yang keempat ada anak tiri atau anak angkat. Anak tiri di sini adalah anak bawaan dari pasangan KRT yang bukan hasil perkawinan dengan KRT. Anak angkat adalah anak orang lain yang diambil atau dipelihara sebagai anak sendiri, baik yang sah secara hukum maupun tidak. Kelima ada menantu, di sini adalah suami atau istri dari anak kandung, anak tiri atau anak angkat KRT. Keenam ada cucu, yaitu anak dari anak kandung, anak tiri. Selanjutnya adalah orang tua atau mertua, yang merupakan bapak atau ibu dari kepala rumah tangga ataupun juga bapak atau ibu dari pasangan kepala rumah tangga. Selanjutnya adalah famili lain, merupakan orang-orang yang masih memiliki hubungan keluarga baik dengan kepala rumah tangga maupun dengan pasangan kepala rumah tangga, misalnya adik, kakak, keponakan, bibi, paman, ipar, kakek, ataupun nenek. Kesembilan ada pembantu rumah tangga, merupakan seseorang yang bekerja sebagai pembantu yang menginap dan makan di rumah tangga tersebut dengan menerima upah gaji baik berupa uang ataupun barang. Kesepuluh ada supir atau tukang kebun yang bekerja sebagai supir atau tukang kebun termasuk satpam yang menginap dan makan di rumah tangga tersebut dengan menerima upah gaji baik berupa uang maupun barang. Dan yang terakhir adalah kategori lainnya. Ini merupakan orang-orang yang tidak memiliki hubungan apapun baik dengan kepala rumah tangga ataupun pasangan kepala rumah tangga. Di sini dapat seperti mantan menantu, orang yang mondok dengan makan in the kos atau orang-orang yang ngekos. Nah, setelah memahami jenis-jenis hubungan tadi, kini kita akan melihat aturan baku mengenai urutan penulisan masing-masing ART berdasarkan hubungannya dengan KRT dan status perkawinannya. Yang pertama tentu saja kepala rumah tangga itu sendiri, lalu selanjutnya diikuti oleh pasangan KRT, yaitu istri atau suami dari KRT. Yang ketiga itu ada anak kandung yang belum menikah, ini diurutkan dari usia yang paling tua. Selanjutnya adalah anak tiri atau anak angkat yang belum menikah juga, dan diurutkan dari usia yang paling tua. Selanjutnya ada anak kandung, anak tiri atau anak angkat yang sudah bercerai dan tidak tinggal bersama anaknya di rumah tangga tersebut. Selanjutnya ada anak kandung yang sudah menikah, diikuti oleh pasangannya dan anak-anaknya jika mereka memang tinggal di rumah tangga tersebut. Selanjutnya ada anak tiri atau anak angkat yang sudah menikah juga dan dapat diikuti oleh pasangannya dan anak-anaknya jika ada. Yang kedelapan ada anak kandung, anak tiri, anak angkat yang sudah bercerai dan di sini tinggal bersama anak-anaknya. Kesembilan ada orang tua atau mertua dari KRT yang memiliki pasangan dan dapat diikuti anak-anaknya. Yang ke-10 orang tua atau mertua KRT yang tinggal di rumah tangga tersebut tidak dengan pasangannya. Ke-11 adalah famili lain yang sudah menikah, bisa diikuti pasangannya dan anak-anaknya jika memang tinggal di rumah tangga tersebut. Ke-12 adalah famili lain yang tinggal di rumah tangga tersebut tanpa pasangan. 13 ada pembantu, supir, tukang kebun yang sudah menikah, ini juga bisa diikuti pasangannya dan anak-anaknya jika tinggal di rumah tangga tersebut. Ke-14 adalah pembantu, supir, tukang kebun yang tinggal di rumah tangga tersebut tanpa pasangannya. Ke-15 adalah kategori lainnya yang sudah menikah, dapat diikuti pasangan dan anak-anaknya.
Dan yang terakhir adalah kategori lainnya yang tinggal di rumah tangga tersebut tidak bersama dengan pasangannya. Nah, berikut ini merupakan satu contoh dari penulisan urutan ART di rumah tangga Pak Ali. Di sini rumah tangga Pak Ali memiliki 5 anggota. Pak Ali sebagai KRT, Ibu Aminah merupakan istri Pak Ali. Mereka tinggal bersama Fuji yang merupakan anak Ibu Aminah dari perkawinan sebelumnya, Indah dan Joan yang merupakan anak kandung Pak Ali. Fuji sekarang sudah berusia 18 tahun, Indah berusia 15 tahun, dan Joan berusia 12 tahun. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah urutan penulisan nama ART di rumah tangga Pak Ali? Nah, ini merupakan urutan penulisan ART di rumah tangga Pak Ali. Yang pertama tentu saja Pak Ali sebagai KRT. Lalu yang kedua adalah Aminah sebagai pasangan dari KRT atau istri Pak Ali. Selanjutnya adalah Indah, Joan, dan Fuji. Nah, kenapa Fuji yang lebih tua tidak ditulis di baris ketiga ini? Karena Fuji merupakan anak tiri dari Pak Ali. Indah dan Joan merupakan anak kandung dari Pak Ali, sehingga Indah dan Joan ditulis terlebih dahulu dibandingkan Fuji. Indah ditulis terlebih dahulu dibandingkan Joan karena Indah berusia lebih tua dibandingkan Joan. Seperti itu. Selanjutnya kita ke contoh kedua. Rumah tangga Pak Faisal memiliki 6 anggota. Pak Faisal sebagai KRT, Ibu Sarah yang merupakan istri Pak Faisal, Vika, anak Pak Faisal berusia 28 tahun, dan Reno berusia 17 tahun. Mereka berdua adalah anak kandung Pak Faisal. Vika sudah menikah dan suaminya bernama Zaki serta Nana, yaitu anak mereka yang baru berusia 2 bulan, tinggal bersama dengan keluarga Pak Faisal. Jadi mereka berenam ini tinggal dalam satu rumah dengan satu pengelolaan makanan yang sama. Lalu bagaimanakah urutan penulisan nama yang benar? Di sini ada 6 anggota rumah tangga. Yang pertama tentu saja urutannya adalah Pak Faisal sebagai kepala rumah tangga, diikuti oleh Ibu Sarah sebagai pasangan dari Pak Faisal. Yang ketiga itu ada Reno, berusia 17 tahun, merupakan anak kandung Pak Faisal yang belum menikah. Walaupun Vika lebih tua dibanding Reno, tapi Vika sudah menikah, jadi Vika dituliskan setelah Reno. Vika anak kandung Pak Faisal, lalu diikuti oleh pasangannya yaitu suami Vika bernama Zaki, lalu diikuti oleh anaknya yaitu Nana yang merupakan cucu dari Pak Faisal, seperti itu. Selanjutnya di sini adalah pembahasan mengenai status pendidikan dari masing-masing ART. Nah, pertanyaan mengenai status pendidikan ART ini memiliki 3 pilihan jawaban. Yang pertama belum bersekolah, 2 masih bersekolah, dan 3 tidak bersekolah lagi. Berikut merupakan contoh dari kuesioner dalam pertanyaan status pendidikan. Lalu bagaimana sih maksud dari status pendidikan belum bersekolah? Nah, pada pilihan jawaban pertama ini, belum bersekolah adalah kondisi di mana ART tidak atau belum pernah terdaftar dan tidak atau belum pernah aktif mengikuti pendidikan baik pendidikan formal maupun non-formal, yaitu paket ABC. Mereka yang mengikuti taman kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke sekolah dasar juga masuk ke dalam kategori ini. Yang kedua yaitu masih bersekolah, yaitu pada saat pendataan, ART yang sedang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan minimal setingkat SD ya, baik formal maupun non-formal, yaitu paket ABC. ART disebut aktif mengikuti paket ABC jika dalam jangka waktu sebulan terakhir pernah mengikuti proses belajar di kegiatan paket. Yang terakhir yaitu status tidak bersekolah lagi. Di sini adalah kondisi ketika ART pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik pendidikan formal maupun non-formal, tetapi pada saat pencacahan tidak sedang terdaftar atau tidak lagi aktif pada jenjang pendidikan apapun. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh pertanyaan dari status pendidikan. Yang pertama itu ada kasus ART Ibu Mayang yang saat ini berusia 56 tahun. Dahulu Ibu Mayang pernah bersekolah SD hingga kelas 1 namun berhenti karena tidak ada biaya. Lalu pertanyaannya, apakah status pendidikan Ibu Mayang?
Status pendidikan Ibu Mayang kita berikan kode 3, yaitu tidak bersekolah lagi. Karena pada saat dahulu kala, Ibu Mayang pernah terdaftar dan pernah aktif pada salah satu jenjang pendidikan formal, yaitu SD. Namun pada saat pendataan di tahun 2022 ini, Ibu Mayang sudah tidak terdaftar dan tidak lagi aktif di satuan pendidikan apapun. Jadi kita berikan kode 3, yaitu tidak bersekolah lagi. Selanjutnya, yaitu pada tahun 2017, Budi bersekolah di SMAN 1 Woha hingga kelas 2 dan terpaksa berhenti karena tidak ada biaya. Pada Maret 2020, Budi mengikuti program paket C dan dinyatakan lulus ujian paket C. Lalu, apakah status pendidikan Budi? Status pendidikan Budi di sini juga kita berikan kode 3 ya teman-teman, yaitu tidak bersekolah lagi karena Budi pernah mengenyam pendidikan, pernah aktif dan pernah terdaftar pada jenjang setara SMA. Namun pada pendataan di tahun 2022 ini, Budi sudah tidak lagi terdaftar dan tidak lagi aktif pada jenjang pendidikan apapun. Jadi kita berikan kode 3 yaitu tidak bersekolah lagi. Selanjutnya ada adik Fuji yang saat ini berusia 6 tahun. Dia pernah mengikuti PAUD pada usia 4 tahun dan saat ini sedang mengikuti Taman Kanak-Kanak. Jadi saat ini Fuji sedang terdaftar dan sedang aktif pada TK. Nah, rencananya Fuji akan masuk SD di tahun ajaran selanjutnya. Lalu, apakah status pendidikan Fuji? Status pendidikan Fuji kita berikan kode 1, yaitu belum bersekolah. Kenapa demikian? Karena Fuji memang sekarang terdaftar dan aktif pada Taman Kanak-Kanak. Namun, PAUD dan Taman Kanak-Kanak di sini bukan termaksud pendidikan formal. Jadi, Fuji belum pernah terdaftar dan belum pernah aktif pada pendidikan formal sehingga status pendidikan Fuji diberikan kode 1 yaitu belum bersekolah. Ya, kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai ijazah terakhir. Nah, pertanyaan selanjutnya ini mengenai pendidikan tertinggi yang pernah ditamatkan oleh ART. Jika sebelumnya kita hanya mengetahui bagaimana sih status pendidikan KRT pada saat ini, nah untuk pertanyaan ini kita juga mengetahui di level mana pendidikan ART terakhir. Nah, pendidikan tertinggi ini dilihat dari ijazah tertinggi yang dimiliki ART. Pertanyaan ini memiliki total 12 pilihan jawaban. Nah, pilihan-pilihan jawaban tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini, yaitu yang pertama tidak atau belum tamat SD, sampai yang terakhir kode 12 yaitu tamatan S3. Kita langsung lanjut lagi nih ke contoh pertanyaan dari ijazah terakhir. Contoh pertama yaitu Ibu Cika yang saat ini berusia 56 tahun. Dahulu Ibu Cika pernah bersekolah SD hingga kelas 6, namun berhenti karena tidak ada biaya. Pertanyaannya, apakah pendidikan tertinggi yang ditamatkan Bu Cika? Pendidikan tertinggi di sini yang ditamatkan Bu Cika adalah kode 1, yaitu tidak atau belum tamat SD. Nah, di sini Bu Cika memang sudah pernah bersekolah SD hingga kelas 6, sudah di tahun terakhir, namun di sini tidak ada keterangan bahwa Ibu Cika berhasil lulus SD atau mendapatkan ijazah SD. Oleh karenanya, walaupun sudah sampai di tahun terakhir SD, tapi pendidikan tertinggi yang ditamatkan Ibu Cika tidak ada karena belum tamat SD Ibu Cikanya ya. Yang selanjutnya yaitu Fadli merupakan mahasiswa akhir jurusan ilmu komputer. Karena bisnisnya semakin berkembang, Fadli memutuskan berhenti kuliah pada tahun 2001 saat dirinya semester 7. Apakah pendidikan tertinggi yang pernah ditamatkan Fadli? Nah, di sini kasusnya hampir sama dengan Bu Cika. Kode pendidikan tertinggi yang ditamatkan Fadli di sini adalah kode 4, yaitu SMA, MA, MSLB, ataupun paket C. Nah, walaupun Fadli merupakan mahasiswa, sudah di tahun terakhir juga, tapi di sini kita bisa baca bahwa Fadli berhenti kuliah pada semester 7 dan berarti Fadli tidak menyelesaikan kuliahnya sehingga Fadli tidak mendapatkan ijazah pada kampus tempatnya berkuliah sehingga ijazah terakhir yang dimiliki Fadli saat ini adalah ijazah SMA karena kuliahnya belum lulus. Yang terakhir ini adalah contoh di mana saat ini Vika berusia 15 tahun.
dan sedang duduk di kelas 3 SMP. Apakah ijazah tertinggi yang dimiliki Vika? Nah, pada saat pendataan, kebetulan Vika ini masih bersekolah, masih aktif dan terdaftar di kelas 3 SMP. Nah, untuk ijazah tertinggi yang dimiliki Vika, kita berikan kode 2, yaitu SD, MI, SDLB, ataupun paket A. Kenapa? Karena SMP-nya belum lulus, Vika masih kelas 3 SMP, jadi belum memiliki tuh ijazah SMP. Sehingga ijazah yang dimiliki Vika atau jenjang sekolah yang sudah ditamatkan oleh Vika adalah setingkat SD.